Saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan saat ini itu sangat sulit. Ekonomi juga sulit berkembang, banyak kelaparan di sana-sini, banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang pada saat ini. Tetapi sebagai orang Kristen, umat-umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa atas semua persoalan yang kita alami. Jadi pada video ini kita akan membahas bagaimana kita bertahan hidup dalam kesulitan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan skip video ini, saksikan sampai habis supaya saudara semakin dikuatkan, semakin diteguhkan oleh iman kepercayaan di dalam Yesus Kristus dalam menghadapi kesulitan. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bagaimana kita harus menghadapi kesulitan hidup, bagaimana kita harus menghadapi persoalan-persoalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari itu adalah ayat emas, ayat yang semua orang Kristen pasti sudah hafal, yaitu dalam kitab Filipi 4 ayat ke-13. Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan ayat ini itu karena dia sudah mengalami banyak hal bersama Yesus. Di ayat 11-nya Rasul Paulus sudah berkata, aku mengerti apa itu kenyang, aku tahu itu apa kelaparan, aku tahu apa kelebihan, aku tahu itu apa kekurangan. Jadi artinya Rasul Paulus tidak memikirkan lagi hal-hal yang bersifat duniawi ini. Rasul Paulus tidak lagi fokus kepada lapar, kenyang, lebih, kurang, tidak lagi. Tetapi Rasul Paulus berkata segala perkara, semua perkara itu bisa dia tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Ya, karena bagaimana Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara? Karena dia di ayat 11 dikatakan, aku belajar mencukupkan diriku. Ya, artinya kalau orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengerti kasih Kristus, dia tidak lagi terobsesi atas keinginan dunia ini. Mau dia lapar, mau dia kenyang, dia bisa mencukupkannya oleh karena kuasa Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 ini adalah lanjutan dari ayat 11 dan ke-12, di mana Rasul Paulus sudah belajar bagaimana hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam yang namanya kelimpahan kasih Kristus. Kalau orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, mereka tidak akan pernah lagi yang namanya kekurangan, mereka tidak akan pernah lagi yang namanya berkesedihan oleh karena persoalan-persoalan dunia ini. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu makanya orang-orang percaya itu seharusnya berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melewati semua badai kehidupan ini. Karena yang namanya hidup manusia itu pasti banyak masalah saudara. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah-masalah sosial apapun. Yang namanya manusia pasti hidup dalam masalah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita hidup di dalam masalah ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya Rasul Paulus sudah berkata di Filipi 4 ayat 13, dia tuliskan di sana jelas, segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala pergumulan dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain saudaraku. Ketika kita sudah mempertaruhkan hidup kita untuk Yesus Kristus, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Yesus Kristus, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa kita atasi. Tidak ada badai kehidupan yang tidak bisa kita selesaikan. Semua bisa kita selesaikan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara.
bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Kristus Yesus bagi kita. Apa itu masalah kelaparan? Apa itu masalah kenyang? Apa itu masalah kelebihan? Apa itu masalah kekurangan? Semuanya itu hanya fokus kepada dunia. Semuanya itu hanya fokus pada keinginan daging. Semuanya itu hanya fokus kepada keinginan nafsu manusia saja. Ya, kalau yang namanya kekurangan, semua pasti kekurangan. Selama tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa terima kasih, semua pasti kekurangan. Ya, lihat saja. Begitu banyak para pejabat yang korupsi. Kurang kaya apa mereka, saudara? Kurang banyak bagaimana uang mereka. Tetapi mereka tetap merasa kurang. Mereka selalu melebih-lebihkan hartanya. Mereka melakukan segala hal untuk memperkaya diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Tidak ada rasa cukup. Semua kurang. Uang sudah ada 1 miliar, pingin punya 2 miliar. Istri sudah ada 1, pingin punya 2. Ya. Mobil sudah ada 3, pingin punya 10. Pingin punya jet pribadi, pingin punya rumah di mana-mana, pingin punya tanah di mana-mana, pingin punya harta di mana-mana. Itulah kalau manusia tidak punya rasa cukup. Itulah kalau manusia tidak punya rasa syukur. Makanya dikatakan Rasul Paulus di ayat 11, aku belajar mencukupkan. Itulah kuncinya untuk kita bisa tidak kekurangan. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah kita melihat punya orang, tidak usah kita melihat harta orang lain, tidak usah kita melihat kelimpahan-kelimpahan orang lain. Tidak usah. Lihat saja bahwa diri kita sendiri pun sudah berkelimpahan, saudara. Ya. Kita harus belajar untuk mencukupkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita syukuri, saudara. Itulah kunci kehidupan ini. Itulah kunci untuk merasakan kebahagiaan. Kita harus belajar mencukupkan diri. Ya, segala perkara bisa kita tanggung kalau kita sudah belajar untuk mengendalikan nafsu kita. Kalau kita sudah belajar untuk mengendalikan keinginan daging kita, kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita tidak belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya, kalau kita tidak belajar untuk bersyukur dengan apapun yang kita miliki, kita tidak akan mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, makanya untuk memahami Filipi 4 ayat 13, kuncinya itu ada di ayat 11 dan di ayat 12. Itu di mana Rasul Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diriku. Dia mengetahui bagaimana rasanya kelaparan, dia mengetahui bagaimana rasanya kenyang, dia mengetahui bagaimana rasanya kelimpahan. Ya, kita tahu Rasul Paulus sebelum bertobat, dia adalah orang penting di Imam Farisi. Dia adalah orang hebat, orang yang sangat berpengaruh, dia orang yang sangat kaya. Dia pasti sudah merasakan yang namanya kelimpahan. Setelah Rasul Paulus bertobat, dia merasakan yang namanya kekurangan. Dia sudah rasakan semua. Jadi dia tahu bagaimana rasanya kelebihan, bagaimana rasanya kekurangan. Dia rasakan kenyang, dia rasakan lapar. Tetapi semua itu tidak pengaruh kepada dia. Kenapa? Karena dia belajar mencukupkan diri. Jadi artinya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak manusia ini yang menderita oleh karena keinginan dagingnya. Berapa banyak manusia ini menderita oleh karena perutnya. Ya. Sudah makan sepiring belum kenyang, pingin makan 2 atau 3 piring. Sudah dia makan buah 1 biji, dia pingin makan 2 atau 3. Kenapa? Karena dia masih dikendalikan oleh perutnya, masih dikendalikan oleh nafsunya. Makanya Rasul Paulus jelaskan di ayat 11 dan 12, belajar mencukupkan diri supaya kita bisa menanggung semua perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan. Ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, kita pasti bisa mengendalikan keinginan daging kita. Itulah yang terberat, saudara, keinginan daging ini. Jadi
kenapa orang sekarang itu menderita? Bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia miskin, bukan karena dia menderita karena kelaparan, bukan. Tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan perutnya. Dia tidak bisa mengendalikan nafsu dagingnya. Ya. Itu makanya ada yang namanya puasa. Harus belajar berpuasa. Belajar untuk mengendalikan keinginan daging. Kenapa? Karena ketika suatu saat kita mengalami yang namanya gejolak ekonomi, kita mengalami yang namanya kemiskinan, kita tidak punya uang untuk membeli makanan, tetapi kita sudah bisa untuk tidak menderita karena kelaparan. Kenapa? Karena kita sudah belajar untuk mencukupkan. Kalau ada yang masuk, puji Tuhan. Tidak ada yang masuk, puji Tuhan. Itulah yang dinamakan bersyukur di dalam Kristus. Ya. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan perut kita? Untuk itu, Rasul Paulus jelaskan kita bisa tanggung semua di dalam Kristus Yesus. Ya, seperti yang firman Tuhan Yesus Kristus sendiri katakan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak orang-orang tahu ayat ini tetapi tidak bisa mengaplikasikan ayat ini. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kelaparan, ketika dia mengalami gejolak ekonomi, ketika dia mengalami sebuah persoalan yang berat, dia tidak datang kepada Kristus Yesus. Berbeda dengan Rasul Paulus tadi, dia sudah tegaskan di Filipi 4 ayat 13, semua bisa kutanggung di dalam Kristus. Artinya, bagaimana Rasul Paulus bisa mencukupkan dirinya? Itu hanya karena dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kita datang, saudara. Kita tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ya, hari ini kita masih bernapas, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan berpikir itu karena kemampuan kita. Jangan pernah berpikir itu karena kehebatan kita. Jangan pernah berpikir itu karena kekuatan kita sendiri. Tidak, saudara. Coba lihat di rumah sakit sekarang, berapa banyak yang berjuang untuk kesembuhannya. Lihat di rumah sakit berapa banyak setiap hari orang yang harus kehilangan nyawanya. Jadi hidup ini hanyalah sebuah anugerah, saudara. Makanya ketika kita bangun pagi hari, kita masih bernapas, ucapkan terima kasih Tuhan, aku bisa bernapas. Kita sehat, kita bisa beraktivitas, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, aku masih sehat. Walaupun aku tidak punya uang, walaupun aku tidak punya harta, walaupun aku susah, walaupun aku miskin, tetapi aku dan seluruh isi rumahku sehat. Itu berkat yang luar biasa, saudara. Itu berkat yang luar biasa. Makanya datang kepada Kristus, belajar firman Tuhan, saudara. Bagaimana cara kita datang kepada Kristus? Ya, kita baca firman Tuhan. Dalam Alkitab sudah jelas, petunjuk-petunjuk sudah diberikan semua oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana kita menghadapi gejolak ekonomi, bagaimana kita menghadapi hari-hari kita yang sulit. Semua sudah tertulis dalam kitab suci. Semua sudah tertulis dalam Alkitab. Semua sudah difirmankan Tuhan. Kita saja yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kita saja yang tidak mau membacanya, saudara. Ya, kita bilang, Tuhan itu di mana? Kenapa hidupku susah? Kenapa hidupku menderita? Kenapa hidupku ini selalu saja penuh dengan persoalan? Di mana Tuhan itu? Seringkali manusia bertanya, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, aku tidak akan menderita. Kalau Tuhan ada, aku tidak akan susah. Kalau Tuhan ada, aku tidak akan begini, begini, begini. Itu adalah omongan atau perkataan dari orang-orang yang tidak tahu diri, saudara. Itu adalah omongan dari orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu, Allah kita itu tidak pernah jauh dari kita. Kita saja yang jauh dari Tuhan, saudara. Coba renungkan, seberapa banyak saudara mengingat Tuhan dalam satu hari. Seberapa banyak saudara mengingat Tuhan dalam satu jam. Seberapa banyak saudara mengingat Tuhan dalam setiap hembusan napas saudara.
Jangan-jangan saudara hanya mengingat Tuhan pada saat hari Minggu. Senin sampai Sabtu saudara lupa sama Tuhan. Jangan-jangan saudara pun ketika di hari Minggu dalam 2 jam ibadah, saudara pun tidak ingat sama Tuhan. Padahal saudara itu ada dalam gereja. Ya. Jadi saudara berkata, di mana Tuhan? Saudara berkata, di mana Allah itu? Saudara berkata, di mana yang Maha Kuasa itu? Kenapa aku susah? Kenapa aku tidak punya kehidupan yang menyenangkan? Padahal ketika kita dekat sama Tuhan, kita itu tidak susah. Pertanyaan itu sering kali terlontar dari mulut kita. Tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya kitalah yang menjauh dari Tuhan. Apa buktinya? Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Seberapa banyak saudara yang mengingat Tuhan di dalam satu hari? Adakah saudara ketika bangun pagi sudah bersyukur kepada Tuhan? Adakah saudara ketika saudara saat mau makan berdoa kepada Tuhan? Ataukah saudara ketika mau keluar rumah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Ataukah ketika mau tidur berdoa kepada Tuhan? Ataukah ketika saudara sedang beraktivitas berdoa kepada Tuhan? Kalau jawabannya tidak, berarti bukan Tuhan yang jauh dari saudara, tetapi saudara yang jauh dari Tuhan. Untuk itu Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku, itu sebuah ajakan. Kenapa Yesus Kristus mengajak? Karena Yesus tahu manusia ini sangat sulit, sangat susah untuk datang kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus tahu manusia ini hanya datang kepada Tuhan kalau ada maunya. Ya, ketika dia mau menikahkan anaknya, dia datang sama Tuhan. Ketika dia mau masuki rumah baru, dia datang sama Tuhan. Tapi ketika dia senang, ketika dia tidak punya urusan untuk administrasi gereja, dia tidak datang sama Tuhan. Banyak manusia seperti itu. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, dia berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak membantu? Padahal Tuhan selalu menanti kedatangannya. Tuhan selalu menanti kehadirannya. Dia saja yang tidak pernah ingat sama Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus. Dengan kita datang kepada Yesus Kristus, kita bisa menanggung apapun persoalan kehidupan kita, saudara. Ya, firman Tuhan itu jelas. Yesus Kristus mengajak kita, datanglah kepadaku yang letih lesu karena beban mental, pikiran, persoalan dunia, yang berbeban berat, yang punya persoalan yang sangat berat. Datang sama Tuhan. Jangan datang kepada orang lain. Ketika kau punya masalah, jangan ceritakan masalahmu sama orang-orang. Karena ketika kau ceritakan masalahmu kepada orang lain, maka masalahmu itu bukan makin selesai, tetapi semakin besar, karena dibumbui oleh cerita-cerita orang. Ketika kau punya masalah, jangan datang ke orang-orang pintar, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, karena masalahmu bukan selesai, tetapi semakin besar. Tapi ketika kau punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Tuhan, saudara. Hidupmu adalah hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Seberapa hancur hidupmu, seberapa susah hidupmu, seberapa hina engkau di hadapan manusia, di hadapan Tuhan kau sangat berharga, saudara. Engkau sangat dinantikan Tuhan. Datanglah, berdoalah kepadanya. Bersujudlah di hadapan tahta kemuliaan Allah. Letakkan semua masalahmu. Tuhan, ini persoalanku. Ceritakan semuanya. Tapi terlebih dahulu, memohon ampunan atas semua kesalahan yang saudara perbuat kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya tangan Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa saudara. Karena Allah kita yang Maha Kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa kita. Dia kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan segala sesuatu yang berbau dosa.
Untuk itu, sebelum datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, terlebih dahulu mohon ampunan daripada Tuhan, supaya semua dosa-dosa saudara dihapuskan oleh Tuhan, sehingga hubungan saudara dengan Tuhan itu bisa dipulihkan. Dan ketika hubungan kita sudah pulih kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, bantuan Tuhan, berkat-berkat Tuhan pasti datang untuk menolong saudara. Itulah kunci dalam menghadapi persoalan saudara. Itulah kunci dalam menghadapi persoalan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia yang banyak mustahil saudara. Bagi kita ini banyak yang mustahil. Tetapi ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, semuanya itu sangat kecil bagi Tuhan. Itulah saudara renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara. Jangan menyerah saudara. Hidup boleh susah, persoalan boleh banyak, pergumulan itu boleh berat, tetapi katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang kuat, yang pasti mampu menyelesaikan semua pergumulanku. Jadi, kalau ada pergumulan saudara yang perlu didoakan, silakan ketik di kolom komentar, kita akan doakan. Kita sama-sama berdoa supaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Semua persoalan saudara bisa diselesaikan oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Demikian video ini saudara. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.